Hello everybody, welcome back to my channel. And I, Chatur Satriadi Fauzi, will accompany you for a few minutes to go. So guys, gimana kabar kalian? Hopefully it's really great, right? Nah, teman-teman, sadar nggak sih? Till today, we have stayed on the 4th week since the government upheld the society to stay at home. Dan ini udah detik-detik mau masuk Ramadan, guys. If we see the data that is published on www.covid19.go.id per 22nd April 2020 in Indonesia, there are 6,760 societies which is confirmed as the positive one. Wow. Tapi itu nggak apa-apa. As the good society, we should believe this world will get better soon. Kita harus saling support. Let the government make the policy, let the doctor, the nurses, and all staff do their job well. And if we don't need to go, stay at home. Do what we can do to help, tapi tetap dalam aturan, anjuran, dan himbauan pemerintah. Oke guys, di video kali ini, gue punya suatu informasi. Tapi ini rahasia. Don't tell to anyone. It's my first video BTW. Gak penting, lupakan. Okay, in this video, inshallah we are gonna talk about tenses ya. Nah, karena di masa stay at home ini gue dapat tugas dari dosen untuk membuat video tentang beberapa topik yang ditentukan oleh si dosen. Akhirnya gue milih tenses ini. So guys, talking about tenses, some people say that there are 32 of tenses, but others say that tenses are 16. Wah, banyak banget ya. Tenang, it's easy kok to be learned. Dan kita akan mempelajari ini secara bertahap. Pun kalau kita menekuni 16 saja di awal, itu udah cukup. It's okay, karena itu udah termasuk dari fundamental of learning English. Agar mempermudah, kita akan menjadi tenses ini menjadi 4, yaitu yang pertama present tense, past tense, future tense, and past future tense. Adapun kegunaannya yang pertama, present tense. 1. Menyatakan sebuah kebiasaan umum, habitual actions. I always read a book every morning. We usually study every night. He usually helps his mother. She usually watches YouTube video. Jadi kata usually dan always menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah suatu kebiasaan umum yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang kedua, menyatakan sebuah kebenaran umum, general truth. For example, the giraffe has a long neck. The mouse has 4 legs. Jadi jerapah, sebuah kebenaran bahwa jerapah itu memiliki leher yang panjang. Juga tikus memiliki 4 kaki. Tikus apa yang kakinya 2? Yang ketiga, untuk menyatakan sebuah ability atau kemampuan. The tiger runs so fast. He answered the exercise correctly. Sebuah kemampuan bahwa dia bisa menjawab sebuah ujian dengan benar. Macan dapat berlari dengan cepat. Yang keempat, menyatakan kejadian saat ini. Hey dude, what's wrong? You look really confused. Wow, you look really happy. Is there any good news that you can share to me? Jadi, menyatakan sebuah kejadian saat ini. Oh, dia terlihat sangat bahagia. Kok kamu terlihat pusing atau bingung sih? Next, past tense, yaitu menyatakan sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan sekarang dan ditunjukkan dengan waktu yang general atau umum. For example, she bought an expensive car last year. He was football player 2 years ago.
Jadi kegiatan tersebut, kalimat tersebut menyatakan sebuah kegiatan yang terjadi di masa yang lampau, masa yang sudah terjadi. Dia adalah pemain sepak bola 2 tahun yang lalu. Dia perempuan membeli sebuah mobil yang mahal tahun lalu. Yang ketiga, future tense. Digunakan untuk menyatakan sebuah perbuatan yang akan dilakukan di masa mendatang. For example, they will sweep the classroom next time. We will go to Semarang tomorrow. They will get the punishment from the teacher. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan entah nanti ataupun besok atau di masa yang akan mendatang. Fungsi yang kedua yaitu digunakan untuk menyatakan sebuah pengandaian atau conditional sentence type 1. You will get high score if you study hard. You'll get a first winner if you practice hardly. Yang terakhir yaitu past future tense. Kegunaannya yaitu pertama digunakan untuk menyatakan sebuah perbuatan yang akan dilakukan di masa lampau, tetapi perbuatan tersebut tidak jadi dilakukan karena sebab tertentu. Nah, biasanya ini ada penggagalnya berupa but atau unfortunately. Contohnya itu, I and Putra will go to Bali last week, but because of the pandemic, so we cancel. Jadi, saya dan Putra minggu lalu sebenarnya akan pergi ke Bali, tetapi karena ada pandemi, ada virus yang merebak ini, kita menggagalkannya, kita meng-cancel planning tersebut. Sehingga perbuatan tersebut hanya menjadi sebuah planning saja. Yang kedua yaitu digunakan untuk conditional sentence type 2. For example, if you were a teacher, I would invite you. If you were a doctor, I would call you. Nah, jadi 4 itu ya teman-teman. Present tense, past tense, future tense, dan past future tense. Dan keempat itu ada tata bahasanya dan masih ada turunannya lagi seperti continuous, perfect, perfect continuous. Tapi kita akan bahas itu semuanya di video lainnya. Oke teman-teman, untuk sekarang cukup. Kalau ada yang ingin teman-teman sampaikan atau diskusikan atau ada saran-saran yang membangun, silakan langsung di kolom komen aja ya. Pesannya jangan lupa bersyukur untuk hari ini karena pasti ada hal-hal yang indah untuk bisa kita syukuri. And one more, learning is good and practice makes you perfect. See ya!